Hai, ketemu lagi dengan aku Via di Mami's Daily YouTube channel. Dan kali ini di segmen MD Review. Nah, mau nge-review apa sih? Saat ini Bu Via terjebak diminta untuk mereview air fryer. Ada 2 air fryer dari merek Lock and Lock. Nah, mau tahu bedanya apa? Kelebihannya seperti apa? Tonton terus sampai selesai. Kenapa air fryer? Karena kan ya seperti yang Mamis tahu ya, kalau air fryer tuh sekarang lagi hits banget, lagi banyak banget yang make, lagi banyak banget juga yang nyari karena hasil masakan yang menggunakan air fryer itu kadar lemak dan kalorinya lebih rendah. Jadi bisa dibilang hasil masakan dari air fryer ini jauh lebih sehat. Nggak tanggung-tanggung, kali ini mau langsung masak 3 menu makanan. Kita ada nugget, kentang, sama daging steak yang akan kita olah di 2 air fryer ini dengan tipe yang berbeda supaya nanti kita bisa ngebandingin bagaimana nih hasilnya ketika kita memasak di air fryer yang satu dengan air fryer yang lain. Nah, sebelum mulai ada satu hal yang mau aku ingetin nih, bahwa sebelum kita menggunakan air fryer ini untuk memasak, jangan lupa untuk diangetin dulu nih air fryernya. Jadi dihangatkan dalam suhu 180 derajat Celcius dengan durasi 3 menit. Nah, sekarang aku langsung aja masukin kentang ke air fryer yang pertama dan yang kedua. Kita lihat hasilnya nanti seperti apa. Nah, jadi ini adalah Lock and Lock yang tipe pertama, memiliki daya 1000 watt dan kapasitas 1,6 liter. Kita menggunakan suhu 200 derajat Celcius dan masaknya di durasi 12 menit. Oke, sekarang kita masukin kentang yang satu lagi ke air fryer kedua, yaitu air fryer dengan kapasitas 4 liter. Kita coba masukin. Nah, ini lihat ya, ininya udah pasti lebih besar. Kita masukin semua. Setting waktunya juga sama, suhunya juga sama di 200 derajat Celcius. Ini di 200 derajat Celcius dengan durasi waktu juga 12 menit. Nah, yang membedakan antara 2 air fryer ini adalah kalau yang putih, yang size-nya lebih kecil, ini memiliki daya 1000 watt dengan kapasitas 1,6 liter. Sedangkan yang warnanya hitam dengan size yang lebih besar memiliki daya 1500 watt dengan kapasitasnya 4 liter. Sudah setengah jalan, ini sudah masuk menit ke-6, jadi kita akan keluarin dulu untuk kita aduk-aduk supaya matangnya lebih merata. Jadi jangan yang bawah ternyata matang, yang atas kurang matang. Oke, jadi ini kita masukin lagi ya. Nah, sama seperti air fryer tipe yang tadi yang kapasitasnya lebih kecil, kapasitas yang 4 liter ini juga begitu sudah separuh jalan waktunya, itu kita keluarin juga, terus kita aduk-aduk, atau misalnya kalau masak kayak daging kita bolak-balik supaya matangnya itu lebih merata, semua sisi akan matang. Kita keluarin. Nah, oh, ini nampak sudah lebih matang ya dibanding air fryer yang kecil. Ini udah lebih kering sih kalau dilihat dari hasilnya dengan durasi waktu yang sama. Kita kembalikan lagi. Oke, air fryer yang ini sudah matang. Kita lihat hasilnya ya. Bagaimana kita lihat hasilnya, bagaimana memasak kentang di air fryer dengan watt 1000 dan kapasitas 1,6. Oke sih. Oke, yang ini juga udah selesai. Mari kita bandingkan hasilnya. Baiklah, yang ini agak gosong ternyata. Hasilnya udah selesai, kita akan ngebandingin masak kentang di air fryer yang 1000 watt dengan kapasitas 1,6 liter dan air fryer 1500 watt dengan kapasitas 4 liter. Dari warna, lihat hasilnya ini, kalau warna yang di air fryer dengan 1500 watt, dia agak lebih gelap ya, ada yang gosong sedikit. Nah, yang ini warnanya oke. Enak, rasanya enak, matangnya pas, crunchy. Ini aku ambil yang nggak terlalu gosong warnanya. Enak juga. Berdasarkan kesoktahuan Bu Via, mungkin untuk air fryer dengan
1500 watt dan kapasitas 4 liter, durasi masaknya bisa kita lebih singkat, jadi jangan samain antara dua ini. Jadi keunggulannya, selain kapasitas yang lebih besar, berarti durasi waktunya bisa lebih hemat ketika kita memasak. Berarti ketika nanti kita akan memasak nugget dan daging steak, kita akan coba yang ini lebih lama durasinya, yang ini lebih sebentar, kita bandingin hasilnya. Oke, kita lanjut ke menu kedua, yaitu nugget. Belajar dari pengalaman pertama tadi memasak kentang, jadi sekarang kita akan membedakan waktunya ya. Untuk yang 1000 watt dengan kapasitas 1,6 liter ini kita akan set di 10 menit, sedangkan di 1500 watt dengan kapasitas 4 liter kita akan set di 8 menit. Nanti kita bandingkan lagi hasilnya. Oke, kita masukin derajat dan kita coba di 10 menit. Air fryer yang ini kita masukin lagi nuggetnya, banyakkan dikit sesuai kapasitas 200. Oke, seperti biasa begitu udah separuh jalan kita keluarin untuk kita aduk-aduk. Nah, ini harusnya tadi dikeluarin 4 menit, cuman Bu Via lupa. Nah, ini hasilnya sama ya, sama yang air fryer yang 1000 watt sama kapasitas 1,6. Warnanya aman. Oke. Ini kalau kita lihat setelah si nuggetnya diangkat, ada minyak-minyaknya. Sekedar informasi, tadi masaknya sama sekali nggak pakai minyak ya, sama sekali tidak. Nah, ini kita lihat ya, keluarlah tuh minyak-minyak dari si nuggetnya itu. Oke, Bu Via akan nyoba hasil masak di dua air fryer yang berbeda. Si nugget ini yang dari air fryer kapasitas 1000 watt sama nugget yang ini dari air fryer kapasitas 1500. Kalau dilihat dari tingkat kematangannya, terus warnanya sih sama, rasanya kita cobain. Matang-matang aja sih. Matang-matang aja dua-duanya, terus matangnya juga pas. Jadi, berdasarkan 2 kali masak tadi, si kentang yang waktunya sama nugget yang waktunya kita bedain, bisalah ya kita ambil kesimpulan kalau air fryer dengan watt sebesar 1500 dan kapasitas 4 liter ini memang membutuhkan waktu yang lebih singkat untuk memasak makanan. Nanti kita lihat lagi bedanya ketika kita akan memasak makanan ketiga, yaitu steak. Baiklah, akhirnya kita sampai di menu ketiga alias menu terakhir, yaitu kita mau masak daging steak. Nah, kali ini nggak mau dibedain untuk durasi waktunya, akan sama-sama kita coba 7 menit pertama, terus kita balik, terus lanjut dengan 7 menit berikutnya. Kenapa? Supaya mau ngecek apakah nanti hasilnya yang ini akan lebih well done, atau yang ini medium rare apa gimana. Kita cek sama-sama. Sebelumnya, daging steak ini sudah dimarinate dengan menggunakan garlic butter, tentu saja ya, yang mudah-mudah saja, yang udah jadi dioles garlic butter sama ditabur dengan oregano. Tadi sih sekitar 20-30 menit lah dimarinate-nya. Sekarang kita langsung aja kita masukin si daging steak ini ke tempatnya masing-masing. Ini dipotong jadi 2 karena kalau satu agak nggak muat say. 7 menit dulu ya. Oke. Nah, ini karena kapasitasnya lebih besar, tentu saja satu steak besar ini muat di dalamnya. Kita masukin ya 200. Oke, bismillah, kita buka 7 menit pertama. Oke, tampilannya ya. Ini kalau kita balik, kalau lihat tadi dari tampilannya sih kayaknya nggak perlu 7 menit lagi ya. Nah, bagaimana dengan hasil steak yang ini? Tada! Oke, lanjut.
Nah, kalau tadi 7 menit pertama nih kita udah bandingkan antara daging steak yang dimasak di air fryer yang ini dan air fryer yang besar ini. Secara tampilan sih oke, matangnya sempurna. Terus minyak-minyaknya, lemak-lemaknya tuh keluar semua yang dari daging. Oke, sudah selesai masing-masing 12 menit. Kita cek gimana hasilnya. Secara dari daging mentah, tara, toto mateng. Tinggal marinate sederhana. Nah, lihat kan? Oke, nanti habis ini kita potong. Kita lihat dalamnya seperti apa. Mateng. Nah, ini nih jatuhnya nih well done sih kalau menurut gue ya. Nah, buat yang sukanya medium rare atau medium well, mungkin waktunya bisa dipersingkat, mungkin sekitar kayak 7 menit. Tuh, ya kan? Iya, ini well done. Jadi untuk yang suka makan steak dengan tingkat kematangan well done, bisa banget di set 12 menit, tapi yang nggak terlalu suka well done kayaknya cukup sekitar 7-8 menit sih. Oke, sudah selesai tadi masak 3 menu dengan 2 air fryer yang berbeda. Kesimpulannya sih secara kualitas dua-duanya oke, dua-duanya udah pasti bagus. Tinggal kembali lagi nih ke kebutuhannya apa. Karena ini kan bedanya benar-benar cuma di listrik. Yang satu 1000 watt, satu 1500. Tapi mungkin kalau untuk kayak pasangan baru menikah, belum punya anak, mungkin bisa pilih yang ini karena secara kapasitas juga cukup kok sekali masak kayak untuk berdua. Tapi kalau misalnya udah punya anak, terus kalau masak itu senangnya sekaligus dalam porsi banyak, dalam porsi besar ya pilih yang ini. Nah, kalau misalnya ditanya tentang tingkat kematangannya apa segala macam, yang membedakan hanya durasi masaknya. Kalau misalnya memang memilih yang kecil dengan watt 1000 ini, secara durasi masak memang perlu lebih lama dibanding air fryer yang lebih besar dengan watt 1500. Itu aja sih. Untuk yang lainnya sama bagusnya, sama kualitasnya. Jadi kembali lagi tergantung kebutuhan dan juga tergantung budget. Nah, untuk harganya, kalau yang putih ini dengan daya tampung yang lebih kecil, harganya sekitar 2,3 jutaan. Nah, kalau untuk yang besar, yang hitam ini, harganya kisaran di 3,6 juta. Belinya di mana? Belinya bisa langsung official store-nya Lock and Lock atau ke marketplace udah banyak banget, tinggal search aja, tulis aja air fryer Lock and Lock, nah nanti akan ada banyak pilihan. Demikian review dari Bu Fia dan Mamis Deli. Tunggu review-review berikutnya. Thank you.